Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Fikri Nurdal Faizin, absen 23 dari kelas PAI 2A akan menyampaikan hasil dari tugas UAS saya berupa vlog atau video mengenai beberapa pertanyaan yang telah dicantumkan oleh Bu dosen Lailatul Zuhriyah pada kolom Google Classroom. Baik, untuk di sini ada 3 poin yang saya bagi ketika menjawab persoalan-persoalan yang ada. Yang poin pertama yakni di sini kita ditanya tentang apa yang kita dapat selama ini, yaitu selama pelajaran filsafat pendidikan Islam, terutama mengenai konsep ideal pendidikan Islam yang sesuai dengan konsep, sistem, dan tujuan pendidikan Islam yang telah kalian pelajari. Nah, untuk menjawab persoalan ini yaitu pertama kita harus mengetahui tentang apa itu pendidikan Islam. Nah, pendidikan Islam sendiri merupakan sebuah proses penyiapan manusia melalui berbagai macam kegiatan, pengajaran, pembimbingan, dan pelatihan untuk mengimplementasikan atau menerapkan nilai atau makna ajaran Islam yang hakiki dalam kehidupannya sebagai seorang individu dan sebagai masyarakat. Dalam kehidupannya sebagai masyarakat dan individu ini yaitu untuk mencapai kehidupan yang bahagia di akhirat dan juga di dunia, yaitu kehidupan yang bahagia lahir dan batin. Maka bisa kita pahami yakni pendidikan Islam itu merupakan segala macam usaha yang dilakukan secara sadar oleh peserta didik yang melalui pendidik. Nah, di sini usaha ini berhubungan dengan segala macam hal untuk tercapai tujuan hakiki dari manusia, yakni supaya kita itu menjadi insan kamil, yakni manusia yang baik hubungannya dengan Sang Maha Pencipta dan juga baik hubungannya dengan makhluk, sesama makhluk ataupun sesama manusia. Nah, pendidikan Islam sendiri ini berdasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi segala macam materi atau mungkin makna-makna dan nilai-nilai pendidikan Islam yang diajarkan di sini bersumber pada Al-Quran dan juga As-Sunnah sebagai pedoman dan juga sebagai batasan-batasannya. Nah, pendidikan Islam sendiri itu merupakan manifestasi dari cita-cita umat Islam sendiri. Yang kedua yakni jika ditanya sistem pendidikan Islam. Nah, sistem pendidikan Islam yaitu keseluruhan dari bagian-bagian yang saling bekerja sama dalam rangka membentuk manusia yang berkepribadian muslim yang berdasarkan nilai-nilai ajaran agama Islam. Jadi sistem pendidikan Islam itu merupakan seluruh bagian-bagian atau mungkin seluruh rangkaian kegiatan-kegiatan yang saling bekerja sama. Nah, kegiatan yang saling bekerja sama dan saling berangkaian ini bertujuan untuk membentuk manusia yang berkepribadian muslim yang berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam. Jadi ketika kita melakukan suatu hal di mana kegiatan hal ini positif dan juga ditujukan untuk menunjang ataupun mendukung aktivitas kita untuk menjadi hamba yang baik, untuk memanifestasikan cita-cita umat Islam, maka hal inilah yang disebut sebagai sistem pendidikan Islam, yakni berupa praktek-praktek tadi yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan dari pendidikan Islam sendiri. Selanjutnya yaitu konsep pendidikan Islam. Nah, konsep pendidikan Islam sendiri yaitu memandang bahwa seluruh aspek perkembangan, yakni seluruh aspek perkembangan yang telah kita jalani baik dari praktek-praktek ataupun materi-materi itu sebagai suatu sarana untuk mewujudkan aspek ideal. Nah, aspek idealnya ini yaitu penghambaan kepada Allah serta aplikasi dari keadilan dan juga syarat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi segala macam praktek dan juga segala macam ilmu atau materi yang kita pelajari selama dalam proses pendidikan Islam ini merupakan suatu konsep yang digunakan untuk mewujudkan aspek idealnya, yakni tujuan akhir kita menjadi hamba yang baik kepada Allah dan juga orang yang memiliki hubungan baik kepada sesama manusia. Dan yang terakhir yakni tujuan. Pada pembahasan nomor 1 ini yang terakhir ditanyakan yakni tujuan pendidikan Islam. Nah, sedangkan tujuan itu merupakan suatu hal atau mungkin suatu pokok yang ingin kita tuju atau mungkin yang ingin kita capai. Nah, tujuan pendidikan Islam sendiri itu ada 2. Yang pertama yakni tujuan umum dan kedua yaitu tujuan khusus. Nah, tujuan umum secara umum manusia itu diberikan pendidikan Islam itu supaya menjadi insan kamil, yakni hamba yang baik dan taat. Baik dan taat di sini berarti baik dan taat kepada aturan dan juga perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua yakni untuk menjadi khalifah yang baik di muka bumi. Seperti yang kita ketahui bahwa manusia itu diciptakan sebagai khalifatullah fil ard atau mungkin pemimpin di muka bumi. Jadi
baik buruknya dunia atau alam semesta ini tergantung manusianya, karena manusia adalah yang menjalankan atau mungkin yang mengelola dunia ini. Jadi ketika manusianya baik-baik, maka dunia ini pun akan baik-baik saja. Namun ketika manusianya buruk, tidak cinta dengan alam dan juga berbuat kerusakan, maka dunia pun menjadi kondisinya pun semakin memburuk dan juga akan hancur. Nah, dan selain tujuan umum tadi, yakni sebagai insan kamil dan juga sebagai khalifatullah fil ard yang baik, maka ada tujuan lagi, yakni tujuan kedua berupa tujuan khusus. Nah, tujuan khusus ini merupakan visi dan misi dan juga tujuan. Jadi dengan visi kita, yakni menjalankan berbagai macam perintah dan juga meninggalkan segala macam larangan, hal ini yaitu untuk menjalankan misi kita. Misi kita yakni menjadi hamba yang baik dan taat tadi, dan juga menjadi khalifatullah fil ard. Dan tujuan kita tentu saja dua hal itu. Jadi visi misi itu untuk mencapai tujuan kita, yakni seperti tujuan umum tadi. Nah, itulah tadi jawaban dari poin pertama, yakni tentang konsep pendidikan Islam yang sesuai dengan konsep sistem dan tujuan pendidikan Islam yang telah kalian atau mungkin saya pelajari pada kelas ini. Yang kedua, yakni analisislah tentang kondisi tertentu perkembangan pendidikan Islam di dunia yang nyatanya pada tatanan implementasi tidak seideal dengan apa yang ada pada tatanan konsep. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan Islam ini seperti halnya epistemologi Islam merupakan suatu cabang ilmu atau mungkin suatu cabang filsafat yang paling lengkap. Jadi epistemologi Islam ini merupakan gabungan dari seluruh epistemologi Barat ditambahi dengan Al-Quran sebagai bayan atau penjelas, dan juga akal dan hati manusia itu sebagai sarana konfirmatif atau mungkin sesuatu yang menerima dan mengkonfirmasi dari Al-Quran sebagai sumber umat Islam. Namun hal ini tidak berjalan selancar seperti yang terkonsep, atau mungkin implementasinya itu belum terlalu sesuai dari konsep yang ada, dimana kebanyakan umat muslim yang pada kondisi saat ini di dunia itu nyatanya belum tentu memanfaatkan atau mungkin memanfaatkan dan juga menggunakan Al-Quran itu dengan sebaik-baiknya. Mereka atau mungkin kita telah diberi sumber yang lebih unggul daripada Barat sendiri, karena Barat itu hanya terfokus pada akal dan suatu hal yang nyata. Mereka tidak menjangkau ranah-ranah gaib atau mungkin yang di luar nalar mereka. Namun kita sebagai umat Islam telah dibekali Al-Quran sebagai pedoman hidup dan juga tuntutan kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini, namun kurang mencari atau mungkin kurang mendalami Al-Quran dengan semaksimal mungkin. Nah, jadi ketika kelemahan ini atau mungkin kurangnya kita dalam memanfaatkan apa yang telah Tuhan kita berikan kepada kita, yakni itu tadi, jadi implementasi kita terhadap hal ini menjadi semakin berkurang. Ketika kita sudah diberi suatu pedoman hukum, sudah diberi sumber dari segala macam pengetahuan yang ada di dunia, namun kita kurang menelitinya, kurang mendalaminya, sehingga hasil yang kita peroleh pun kurang maksimal. Nah, hal inilah yang menyebabkan implementasinya itu tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita harapkan. Maka hal inilah yang menjadi sebabnya perkembangan pendidikan Islam di dunia itu yang nyatanya pada tataran implementasi tidak seideal dengan apa yang ada pada tataran konsep. Jadi ketika sudah terkonsep seperti ini, namun nyatanya dalam prakteknya kita itu kurang mendalami dan juga kurang meneliti lebih jauh lagi tentang apa-apa saja yang telah diungkapkan dalam Al-Quran. Dan selanjutnya yaitu yang ketiga, analisislah penyebab kurang majunya pendidikan Islam dari berbagai perspektif jika dibandingkan dengan pendidikan Barat. Jika dalam ini mengutip dari pendapat sebelumnya, maka itu tadi, orang Barat itu meskipun tidak diberi sumber, tidak diberi pedoman berupa Al-Quran, namun orang Barat itu selalu mencari dan rasa ingin tahu mereka itu tinggi. Jadi mereka itu lebih meneliti alam semesta ini itu lebih daripada umat Islam sendiri. Jadi ilmu yang mereka dapatkan, ilmu umum yang mereka dapatkan itu lebih banyak, karena hal yang mereka teliti tersendiri itu lebih mereka dalami. Berbeda dengan kita, meskipun sudah diberi sumber pedoman hidup, namun kita itu agak sedikit kurang dalam mendalami dan juga mengorek-ngorek isi yang ada di dalamnya. Nah, jika penyebab kurang majunya pendidikan Islam yang lain, ya itu mungkin dari segi praktek. Jadi ketika umat Islam telah diberi teori-teori tentang
bagaimana sih hukumnya kalau melakukan seperti ini, dan jika kita ingin melakukan mencapai suatu tujuan ini, kita harus seperti ini. Nah, itu hanya sebatas teori. Jadi kadang kita itu kekurangan dalam praktek pengajarannya. Jadi ketika ilmu itu hanya sebatas teori saja, maka kurang bermanfaat. Maka dari itu ketika kita hanya mempelajari ilmu namun belum mengamalkannya, maka inilah yang menjadi ilmu ini kurang berkembang. Jadi ketika ditanya bagaimanakah solusinya dari penyebab kurangnya majunya pendidikan Islam, itu kita harusnya, menurut saya, yaitu melebihkan porsi praktek. Jadi misal ketika kita sudah diajari tentang suatu materi baru, maka tidak hanya materi itu saja diulang-ulang, namun harus ada prakteknya. Jadi ketika kita terbiasa melakukan dan juga terbiasa praktek, maka otomatis secara tidak langsung dalam alam bawah sadar kita pun sudah tercantum atau mungkin sudah tertanam rasa-rasa jika kita dalam kondisi ini maka prakteknya seperti ini. Nah, hal inilah yang mungkin dapat menunjang kita itu sebagai peserta didik dari pendidikan Islam itu lebih dapat meresapi ilmu-ilmu yang kita dapat, sehingga perkembangan pendidikan Islam itu dapat lebih maju dari sebelumnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada salah atau kurangnya kata, saya mohon maaf karena itu murni dari kesalahan saya sendiri, dan apabila ada lebihnya itu merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.